Hai teman sekalian, selamat pagi. Apa kabar di rumah? Pasti baik-baik aja ya. Ya, kita di sini akan membawakan talk show, morning talk show SMA Pelabuhan Bosco bersama saya Lintang dan saya Teresa di sini, dan kita kedatangan tamu dari Polda Jateng. Tapi sebelum kita mulai memperkenalkan tamu-tamu kita, jangan lupa buat teman-teman di rumah tetap ikuti protokol, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jaga jarak. Oke, langsung aja kita perkenalkan tamu-tamu kita ya. Tereng, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak semua yang berada di rumah. Bahagia sekali pagi ini Ibu, saya AKP Yuna dari Ditlantas Polda Jawa Tengah, serta rekan-rekan bisa bertemu langsung dengan anak-anak dalam rangka berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita tertib berlalu lintas, ya kan? Gimana kabar anak-anak semua? Baik Ibu, Ibu baik ya Ibu, kakak-kakak baik ya? Baik semua, alhamdulillah. Ini situasi cuaca sedang tidak bersahabat, maka kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa prokes tetap kita laksanakan, minum vitamin, olahraga, dan makan yang teratur ya. Makanan-makanan sehat tentunya ya. Apa nih kira-kira yang mau kita bicarakan di sini? Yang pasti perkenalan diri dulu ya Bu. Di sini ada Ibu siapa? Nama saya Yuna Ahadiah, jelas di sini. Jabatan saya Kanit Dikmas Ditlantas Polda Jawa Tengah. Jadi tugas saya tentang pendidikan masyarakat yang kaitannya tentang kelalu lintasan. Berarti kayak ke sekolah-sekolah gitu ya? Ke sekolah, ke masyarakat, dari masyarakat terorganisir maupun tidak, termasuk tukang ojek, semua harus kita rangkul, kita berikan informasi tentang bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar. Ini staf-staf saya, ini kaum milenial semua nih mungkin masih ya kakak-kakak kalian lah ya kan. Ini silakan perkenalkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Bribda Aulia Putri, anggota dari Ibu Yuna. Kami juga bertugas untuk sosialisasi tertib berlalu lintas di sekolah, di masyarakat umum, terus di pengendara di jalan, gitu. Sama aja. Terus ada satunya lagi di situ yang paling ganteng ya. Ya, paling ganteng. Karena cowok sendiri di sini. Perkenalkan, untuk mas saya Bribda Wawan Priyana dari anggota Bu Yuna Ditlantas Polda Jawa Tengah. Di sini juga kami sebagai Dikmas lalu lintas memberikan Pengetahuan kepada masyarakat, tukang ojek di jalan, lintas semuanya, dan cuma anak sekolah sini. Dan untuk situasi sekarang ini kan karena masa pandemi ya, kita bukan hanya tentang kelalu lintasan saja, tapi kita lebih ke masalah protokol kesehatan, informasikan bagaimana kita hidup sehat, terus kita membagi masker pada masyarakat dan menegur ketika ada masyarakat yang kita temui tidak menggunakan masker, tapi langsung kita beri masker. Itu ini ada bahan presentasi saya. Sepertinya kalau saya sampaikan di sini lebih panjang, atau mau langsung ada pertanyaan atau mau saya sampaikan? Enaknya gimana? Ya udah, saya kasih pengetahuan dasar dulu ya tentang kelalu lintasan. Di sini ada dasar hukum tentang lalu lintas, jelas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau undang-undang kami sebagai Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terus ada dekade aksi keselamatan berlalu lintas, DOA, itu tujuannya untuk menurunkan angka kecelakaan sampai dengan tahun 2020, tahun kemarin sebenarnya, itu 50% dari tahun 2010. Tapi targetnya sampai sekarang belum terpenuhi karena kecelakaan lalu lintas bukan menurun, tapi untuk saat ini selama pandemi malah ada kenaikan untuk 1 tahun terakhir. Lanjut.
kami tetap mengingatkan, tetap protokol kesehatan. Ada yang belum vaksin? SMA? Sudah semua ya, karena sudah memenuhi syarat untuk divaksin kan. Kita menunggu vaksin yang ketiga, karena kita lihat sekarang sudah mulai masuk yang varian baru, makanya kita harus tetap berjaga-jaga, kita lindungi diri kita dan keluarga kita. Saya mau berbagi pengetahuan lah tentang bagaimana kita berkendaraan yang baik dan benar. Yang pertama, setiap pengemudi wajib memperhatikan 3 siap. Siap fisik pengendara. Kenapa itu penting? Karena ketika kita berkendaraan, kita harus benar-benar sehat. Benar-benar tidak mengalami, misalnya ada, karena posisi keadaan kita itu berpengaruh dengan cara kita mengendarai. Misalnya, kalau ngantuk, jelas banyak kecelakaan yang terjadi karena dari mengantuk, seperti kita lihat sendiri, kemarin-kemarin kan ada ya yang viral itu. Terus dalam keadaan mabuk, itu sangat berpengaruh kan itu. Terus ketika BT, ada yang naik motor sambil BT kan membahayakan nggak kira-kira tuh? BT kan emosian kan, jadinya emosian. Kenapa dalam ujian SIM ada tes psikologi? Karena itu berpengaruh. Dan kalau saya sendiri kan, saya dari tahun 1993 saya jadi polisi, tahun 93 belum lahir kan? Saya jadi polisi, saya di lalu lintas. Saya itu sampai sekarang karena saya dari dulu di lalu lintas, saya bisa melihat bagaimana orang, saya bisa menilai dalam keadaan apa orang itu. Misalnya dia emosian, oh berarti dia memang temperamen. Kayak anak-anak juga kan banyak, misalnya kan ada anak-anak sekolah nih sekarang banyak yang ikut geng motor, ada enggak? Di SMA Don Bosco ada enggak? Ada enggak? Ya. Enggak ada ya, saya yakin. Jadi kita ketika melihat hal-hal yang, misalnya kita bertemu dengan teman-teman, itu hal positifnya yang kita lihat, manfaatnya. Jangan kita lihat, wah gaya-gayaan kita. Kalau mau buat kelompok silakan, tapi untuk hal-hal positif gitu. Terus siap kendaraan. Kenapa kendaraannya harus siap? Jangan sampai dengan kendaraan yang tidak siap itu mengakibatkan kecelakaan. Contohnya rem. Sebelum kita berangkat kan kita cek dulu remnya. Apalagi Pak Amal biasa beliau enggak, Pak Amal biasa yang ini mengecek untuk kendaraannya. Untuk selain rem kita juga mengecek tekanan ban. Nah, itu posisi gembes atau tidaknya itu kan pengaruh. Karena kestabilan kendaraan itu sangat pengaruh pada kendaraan. Yang ketiga pastinya itu apa? BBM. Kalau nggak ada BBM-nya kan nggak mungkin kita jalan. Yang perlu disiapkan terus spion dan lainnya seperti mesinnya itu, posisi mesin lagi sehat atau enggaknya kan kita harus tahu posisinya itu. Seperti oli-oli dan terutama ban itu, ban kendaraan dan lainnya. Apalagi? Ini deh, ini untuk yang masih usia-usia remaja, masih usia-usia barusan dewasa itu kan biasanya suka naik motornya yang knalpotnya banter, suaranya kenceng. Knalpot brong istilahnya. Iya itu. Itu sebenarnya boleh atau enggak? Kalau misalnya beneran enggak boleh, itu enggak boleh sama sekali, atau boleh tapi ada persyaratan khususnya gitu? Jadi kalau knalpot brong itu memang tidak boleh, karena berdasarkan pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu jelas tidak sesuai spektek. Karena knalpot yang asli itu yang pabrikan, yang keluar dari pabrik. Ketika sudah dimodifikasi dan tidak sesuai dengan spektek yang bawaan pabrik, itu termasuk pelanggaran. Ya Pak Amal ya, Pak Aul ya. Berarti ini nanti kena tilang ya? Jelas kena tilang. Terus tadi saya belum ini ya, menambahkan kalau dalam berkendara kita harus betul-betul siap, itu siap mematuhi peraturan lalu lintas.
Jadi yang pasti kita sudah tahu aturannya. Karena kalau mau naik motor berarti kan sudah punya SIM. Iya. Kalau motor roda 2 SIM C, roda 4 SIM A, terus STNK, persyaratan administrasi harus sudah ada. Jangan nanti pas ditilang, saya tidak bawa STNK-nya di rumah. Nah, itu berarti tidak siap diri. Siap diri itu menggunakan helm SNI, menggunakan baju yang memenuhi syarat untuk naik motor. Kalau di luar negeri itu orang naik motor tidak boleh menggunakan celana pendek. Iya, aturannya sebenarnya hanya di Indonesia lah yang boleh karena masyarakatnya kita masih jauh di bawah dari negara maju ya. Masih karena kan misalnya terjadi kecelakaan kenapa kita standarnya orang naik motor tuh pakai sepatu tinggi terus pakai celana yang menutup semua, karena ketika ada kecelakaan bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang fatal gitu. Terus ini pakai jaket juga ya? Iya, pakai jaket. Oke. Tes SIM-nya itu gimana sih Kak, Bu? Apanya? Apa aja yang dilalui untuk tes bisa mendapatkan SIM gitu? Bu Arul? Kalau persyaratan tersendiri untuk buat SIM itu yang jelas sudah punya KTP, berumur 17 tahun. Karena psikologi anak yang sudah berusia 17 tahun itu dia sudah bisa mengambil keputusan dibanding anak-anak yang di bawah umur gitu. Makanya kenapa anak 17 tahun itu baru boleh membuat SIM itu karena psikologi dari anaknya itu sendiri. Kalau anak udah lebih dari 17 tahun itu sudah dianggap dewasa. Jadi sudah mampu mengendarai. Kalau syarat-syarat membuat SIM itu bisa datang ke Satpas di daerahnya. Itu nanti di sana akan ada tes teori dan ada tes prakteknya. Nanti akan didampingi di sana, nanti bisa dinyatakan lulus atau tidak lulus gitu. Tapi kan sebelum membuat SIM, nanti kan ada prakteknya waktu bikin SIM. Nah itu sebelumnya kita kan nggak boleh latihan dulu kan? Latihannya gimana berarti nanti? Boleh latihan, yang nggak boleh siapa? Oh, kan maksudnya di jalan-jalan yang besar gitu. Tidak boleh kalau itu, karena kan kalau belum memiliki SIM kan jelas tidak boleh mengendarai kendaraan. Kalau mau berlatih boleh, minta belajar di tempat pembuatan SIM itu ada. Kalau memang mau bisa. Tapi di waktu di luar pelayanan ya. Karena kan yang punya tempat praktek itu kan kita. Tapi di klinik-klinik mengemudi ada ya, di klinik-klinik mengemudi tempat praktek latihan PPK, LPK, Lembaga Pelatihan Mengemudi ya, kendaraan ya. Oke. Anak-anak lihat sendiri kan data pelanggaran, silakan dilihat data pelanggaran lalu lintas berdasarkan profesi dari usia pelajar itu lumayan tinggi. Karena kenapa rata-rata mereka belum punya SIM. Kalau pelajar itu rata-rata belum punya SIM dan pelanggaran layak kendaraan. Layak kendaraan itu salah satu ya brong, terus spion. Kan nggak mau spionnya yang 2 gini, maunya yang dikecilin. Itu termasuk pelanggaran karena tidak sesuai dengan spek gitu. Terus kenapa pelanggaran tinggi itu mengakibatkan kecelakaan yang tinggi juga. Misalnya banyak pelanggaran dari anak sekolah nggak mau pakai helm, kecelakaannya ya mengakibatkan fatalitas. Helm itu kan melindungi kita sebenarnya gitu. Kalau ini belum punya SIM semua kan? Belum. Karena belum 17. Rata-rata yang sudah 17 itu SMA kelas 3 atau kelas 2 yang sudah ini, rata-rata yang sudah semester gasal itu baru ada 17 tahun. Itu. Jadi kalau sekolah naik apa? Diantar naik mobil ya? Motor. Naik motor, pakai helm nggak? Pakai. Oh ya pakai. Harus bisa memberi contoh pada yang lain. SMK Don Bosco gitu loh. Siap. Ya kan? Ada lagi, ini kecelakaan. Nih, yang terlibat dalam kecelakaan itu pelajar lebih dari 50% dari jumlah kecelakaan 2020. Untuk 2021 ini lebih tinggi padahal kita pandemi tapi kok naik. Kita kan juga
Padahal anak-anak mungkin online di sekolah terus selesai online pada bermain kali ya. Anak-anak gitu enggak kira-kira? Jadi kegiatan sekolah kan selesainya jam berapa? Jam 3 kan? Jam 2 ya, jam 2. Habis itu langsung bermain ya. Jadi ini kecelakaan, yang terlibat kecelakaan rata-rata pelajar nih. Rata-rata pelajarnya termasuk tinggi. Dan naik. Kalau karyawan banyak turunnya. Lanjut Pak. Ini kegiatan kita, saya selaku Dikmas Lantas itu banyak yang kita lakukan. Dari anak TK pun kita sudah kita berikan informasi bagaimana dia menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Contohnya ketika saya ngajar ke anak-anak ya, saya bagaimana dia diantar orang tuanya pakai mobil, pakai seatbelt tidak, orang tuanya pakai ini, ya kita memberikan informasi tentang kelalu lintasan itu bukan hanya kepada anak SMA atau ini, tapi dari kecil sampai dengan orang tua. Kegiatannya ada di PKS, di sini ada PKS enggak? Di SMA Don Bosco. Apa itu? PKS-nya ada enggak? PKS? Nggak tahu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena di sini setiap hari udah dijaga di depan. Ya kan ada Pak Polisi terus kan di depan Ada. Sebenarnya dari semua kegiatan yang tentang kelalu lintasan, sepintar-pintarnya kita, sebanyak-banyaknya pengetahuan kita tentang kelalu lintasan, apabila kita tidak menerapkan disiplin dan bagaimana kita beretika berlalu lintas, itu sebenarnya nol besar. Taunya kita misalnya tahulah kalau merah itu berhenti, tapi merah ada yang tahu kan, kalau semua anak kecil aja tahu merah pasti berhenti. Tapi kan ada yang baru merah langsung jalan. Nah, itu mengakibatkan fatalitas. Kecelakaan yang berakibat fatalitas itu rata-rata kecepatan tinggi dan melanggar rambu lalu lintas. Biasanya kalau mau merah itu kan Iya. detik-detik mau merah malah digas Nah. yang kencang gitu. Padahal kuning itu tandanya perhatian untuk Iya. memperlambat kendaraan. Iya, Itu. Iya. Dan seperti kita ketahui kan, kenapa kecelakaan di tol itu mengakibatkan fatalitas dengan korban kematian yang tinggi, karena kecepatannya rata-rata di atas 100. Kan kita tahu kalau di jalan tol itu, kalau jalan tol itu maksimal berapa? 80 ya. 80 dalam kota. Tol dalam kota itu 80, tol luar kota 100. Tapi rata-rata, Pak Amal kalau nyetir berapa Pak? 100 ya, tetap 100. Ada karakter pengemudi yang memang dengan 100 itu masih lambat karena kebiasaan. Nah, padahal dia tidak tahu jalan tol kita itu kan beda sama tol luar negeri. Jalannya beda. Pembatasnya juga, bahannya juga beda. Jadi ketika menabrak ya mengakibatkan kecelakaan yang parah. Kan bisa dilihat sendiri kemarin ya, kejadian beberapa kali yang di tol itu rata-rata mengakibatkan kematian. Jadi diingatkan kepada adik-adik atau adik-adik yang pergi sama orang tuanya, ketika ada supir atau orang tuanya yang mengendarai di atas kecepatan, ingatkan orang tuanya. Kita tidak ada salahnya kan untuk keselamatan kita bersama. Apalagi ini mau menjelang libur nih. Ada libur tidak nih? Cuma Ada libur. Natal. Tapi kan dihimbau untuk tidak kemana-mana. Tetap di rumah aja. Kita Natalan bersama keluarga saja, nggak usah pergi-pergi. Tetap jaga kesehatan karena ya siapa lagi kalau tidak kita yang menjaga lingkungan kita, ya. Iya, benar. Nah, ini kan untuk beberapa pengendara yang nggak bisa mematuhi itu kan kita tilang ya. Nah, saya mau tanya itu gimana sih cara kerja e-tilang? E-tilang. Mama jawab. Bisa? E-tilang. Oh. E-tilang itu kita akan menggunakan sistem CCTV. Jadi ada, kalau di Polda Jateng ada inovasi e-tilang juga ada. Sikopek ya, Sikopek itu juga ada. Sikopek itu
kita pakai GoPro yang di helm, ketika ada pelanggaran kita langsung moto. Terus kita masukkan ke e-tilang itu. Terus kita kirimkan bukti pelanggarannya ke masyarakat. Kita hanya surat pemberitahuan, tapi di dalam surat pemberitahuan tuh ada barcode. Sekarang ada namanya GoSigap. Ada GoSigap, kita inovasi baru, kita baru di launching kemarin. Kita lihat dari barcode itu langsung kita scan, langsung kelihatan pelanggaran kita apa, di mana, ada fotonya. Gitu. Ada fotonya pelanggaran kita yang kita lakukan. Kalau memang tidak kurang jelas lagi, silahkan datang ke kantor Ditlantas. Di situ ada videonya malah. Jadi pelanggaran apa yang, kalau memang kan ada beberapa sih masyarakat, saya pernah temui yang tidak yakin, saya tidak menggunakan sabuk pengaman, saya menggunakan terus Bu sabuk pengaman. Jadi dia komplain karena pelanggarannya sabuk keselamatan. Terus datang ke kantor kami, kita lihatkan videonya. Dari dia jalan ada videonya. Ibu pakai enggak? Saya pakai, tapi saya taruh di sini ya. Kan bukan di sini. Kalau di sini kan jelas kelihatan. Ya, jadi dia tidak bisa mungkirin itu. Nah, berarti Ibu nggak pakai. Sabuknya memang nggak bunyi, ditaruh belakang. Kan kelihatan dari kameranya. Jadi kamera itu bisa melihat sinyal pelanggaran. Kalau tidak memenuhi nomor polisinya tidak sesuai, langsung di foto kameranya, alatnya. Jadi bukan kita petugasnya, tapi sudah ada alat dan programnya. Otomatis. Jadi ketika ada komplain kita sudah bisa menunjukkan. Gitu. Nah, itu kan pasti diberikannya lewat online ya? Lewat online, lewat surat. Terus dia membayar ke BRI. Konfirmasi ke Ditlantas tentang saya melakukan salah ini, terus ada keterangan konfirmasi itu, dia langsung membayar ke BRI, langsung selesai saat itu juga. Tapi ada nggak kemungkinan kalau dia nggak melakukan, jadi dapat ya udah gitu, kan nggak bisa dicek ya? Banyak. Tapi Ditlantas kan kita memiliki samsat ya. Ketika ada pelanggaran dia tidak menindaklanjuti pelanggaran tersebut, kita langsung blokir nomor kendaraan tersebut. Jadi dia tidak bisa membayar pajak, tidak bisa melakukan BBN, tidak bisa. Jadi kendaraannya memang tidak ada ininya lagi, tidak ada surat-suratnya kalau memang tidak sah surat-suratnya ketika dia melakukan pelanggaran tapi tidak diurus ya. Diblokir, gitu-gitu. Tidak bisa membayar pajak. Kendaraan kalau tidak dibayar pajaknya berarti kan tidak sah suratnya. Itu. Nah, kalau tadi yang pelanggaran-pelanggaran tadi, sanksi paling beratnya itu apa kira-kira? Sanksinya gitu. Denda sesuai dengan, misalnya kalau helm itu 250.000 ya. Maksimal 250.000. Maksimalnya segitu. Ya. Berarti itu udah termasuk paling berat. Ada di Undang-Undang Nomor 22 lengkap itu. Misalnya ada sanksi dendanya, ada nominalnya gitu. Apalagi nih yang mau ditanyakan. Aku mau tanya tentang ini modifikasi motor. Modifikasi motor itu ada syarat-syarat khususnya gitu enggak? Terutama kan ini masih remaja-remaja suka yang motornya keren-keren gitu kan. Pak Amal, silakan. Yang Pak Amal kan suka pengawas modifikasi. Sebenarnya kalau modifikasi itu boleh saja selama tidak selama sesuai dengan spek-tek yang ditentukan pabrikan. Misalnya kalau spion itu mau dibuat, kan rata-rata spion bentuknya gini, mau dibuat kotak agak gede segini mungkin boleh, agak gede sedikit tapi tetap harus sesuai dengan spek-teknya. Atau kalau dipindahkan, diperkecil lah itu yang nggak boleh. Diperbesar-besar sekali juga nggak boleh, kan mengganggu. Terus contohnya apalagi yang modifikasi itu apalagi sih? Lampu biasanya. Lampu ada ketentuannya. Lampu untuk rating warnanya kuning, lampu
rem itu warnanya merah, terus apa lampu biasa itu jelas putih ya. Sekarang banyak yang lampu halogen itu tapi masih memenuhi spektak itu. Terus ada yang lampunya warna biru itu. Itu yang tidak boleh ya Pak Amal ya? Iya, itu hanya buat kepolisian sih kalau biru. Kalau biru itu untuk kepolisian, untuk apa? Patroli. Rotator, lampu rotator. Itu kalau biru, kalau ambulan merah ya. Gitu. Ada ketentuannya di undang-undang itu jelas untuk pemadam kebakaran apa, lalu polisi lalu lintas kepolisian apa, terus ambulans apa ada. Gitu. Mungkin cerita kesan-kesannya Cerita sebelum waktu jadi polisi itu gimana, terus sebelumnya. Bu Aul yang apa aja. gitu. Bu Aul ini lulus SMA langsung jadi polisi. Motivasi, nah itu motivasi. Tanyanya apa nih? Tanya apa? Kesan-kesannya aja. Pesan-pesan jadi polisi atau sebelum jadi polisi, apa Dari- cita-citanya, apa gimana? Dari sebelumnya, terus motivasinya itu apa, terus ketika jadi polisi itu gimana? Kalau dari saya sendiri ya, motivasi jadi polisi itu waktu itu emang dari kecil sih, emang keinginannya pengen jadi polisi. Lihat di TV banyak poluan-poluan yang cantik gitu. Sekarang jadi poluan cantik kan? Terus kalau waktu itu kepo-kepo kan apa syarat-syarat jadi polisi gitu. Nah, kalau syarat-syaratnya itu ternyata nggak mudah, maksudnya emang harus dipersiapkan sejak SMA, sejak masih sekolah itu emang harus dipersiapkan latihan fisik, belajar, nanti ada psikologi dan lain-lain. Jadi nggak cuma penampilan aja gitu. Jadi secara ilmu pengetahuan, secara fisik itu juga harus memenuhi semua gitu. Prosesnya panjang ya berarti ya? Iya panjang, jadi harus berlatih gitu, nggak bisa instan langsung jadi polisi itu nggak bisa. Kalau ya ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang jelas warga negara Indonesia, terus dia sehat jasmani dan rohani, itu persyaratannya yang umum dan sudah lulus SMA atau masih kelas 3 itu persyaratan umum. Kalau persyaratan khusus tuh misalnya ada ketentuan nilai minimal untuk IPA berapa, minimal untuk IPS berapa, terus tinggi badan itu persyaratan khusus. Minimal 162 untuk poluan, 165 untuk polisi laki-laki. Terus tes kesehatan. Jadi seleksinya tuh banyak. Mau jadi polisi pertama, tes administrasi itu yaitu persyaratan tadi. Memenuhi syarat secara administrasi enggak, tingginya cukup enggak, udah sehat belum gitu. Terus tes kesehatan. Tes kesehatan itu dari semua mata, gigi tidak boleh minus. Oh nggak boleh ya? Iya, tidak bisa minus. Terus gigi semua secara fisik dicek termasuk organ dalamnya. Terus secara psikologi kita ada tes psikologi. Tes psikologi itu yang lebih pakai CAT dan menggambar. Ada yang menilai pakar psikolog memang gitu. Banyak seleksinya dan butuh waktu nggak hanya sehari 2 hari tapi persiapannya bisa 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Terus selama tes tuh sampai 3 bulanan kita melaksanakan tes. Rangkaiannya tes tuh panjang gitu. Jadi yang mau jadi polisi persiapkan fisik dan mental dan apa ya pengetahuan yang pasti. Karena ada ketentuan persyaratan akademik gitu. Ini kalau soal sistem di jalan ini, saya mau tahu kalau sistem kerja ganjil genap itu bagaimana sih dan diterapkan gimana saja? Untuk di Semarang kita belum pernah melaksanakan, memang tidak ada. Rencana kemarin sempat waktu pandemi tahun kemarin kita mau melaksanakan hanya khusus untuk wisata, tempat wisata. Jadi ketika ada kendaraan yang masuk di lokasi wisata harus misalnya saat ini ganjil saja yang boleh masuk. Itu rencananya, tapi belum diterapkan. Hanya di Jakarta yang sudah melaksanakan ganjil genap dan itu pun juga bukan semua jalan, hanya jalan arteri dan tertentu yang sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dari
stakeholder tentang lalu lintas itu. Ya kalau ada pelanggaran tetap ada penindakan. Gitu. Terus tentang rekayasa lalu lintas itu, kan ini ya kayak dibikin satu jalur, terus kadang tiba-tiba macet gitu. Itu gimana? Terus konsepnya rekayasa lalu lintas itu gimana? Kalau rekayasa lalu lintas itu kan kita melaksanakannya itu berdasarkan penelitian dan evaluasi. Jadi ketika kita uji coba, kita kan rekayasa itu belum permanen ini. Kita uji coba dulu. Mungkin dalam jangka waktu tertentu kita lakukan ada efek karena lalu lintas itu saling tergantungan ya, saling keterkaitan. Jadi ditentukan dulu misalnya jam tertentu, misalnya hanya untuk jalan ini. Kita gunakan rekayasa itu tujuannya untuk mengurangi angka kemacetan. Mengurangi kemacetan, misalnya jam-jam tertentu pulang sore hari kayak di Tonghin ya. Itu sekarang kan sudah ada traffic light, jadi yang tidak perlu yang dari arah Es Parman tidak perlu langsung naik, tidak perlu mutar dulu di Ponorogo, tapi langsung bisa karena ada lampu traffic light. Tapi tetap akan berimbas ke jalan yang dari Es Parman. Tapi kalau kita lihat panjang kemacetan, sebenarnya bukan kemacetan karena keberhentian itu karena ada lampu traffic light. Yang dinamakan macet itu ketika tidak ada perputaran roda. Gitu. Ketika masih ada perputaran roda, walaupun itu 5 menit, cuman 5 meter, itu namanya bukan kemacetan, hanya kepadatan gitu. Upaya-upaya yang dilakukan kita ketika ada kemacetan ya pasti kita melaksanakan rekayasa. Rekayasa itu bukan untuk menambah kemacetan, tapi ketika ada kemacetan yang lebih itu namanya uji coba. Jadi kita lihat dulu imbasnya, karena lalu lintas yang kita kemacetan di sini jangan hanya fokus di sini karena akan berimbas ke jalan-jalan yang lain. Berarti Ya kalau kan? uji coba terus tiba-tiba jadi macet gitu langsung dibalikin kayak semula gitu lagi. Iya, tapi berdasarkan evaluasi karena kan macet di situ mungkin membuat lancar di tempat lain gitu. Kan anak-anak tahu sendiri kalau lalu lintas itu sarana paling penting dalam rangka pembangunan. Ya kan tahu moda transportasi, karena coba aja bayangin ketika kita tutup jalan aja lah yang mau Jakarta mau ke Jawa Tengah. Kita pasti barang pangan semua akan mahal. Karena transportasi yang paling mudah itu ya jalur darat. Moda perekonomian bisa berjalan tuh karena lalu lintasnya lancar. Kalau lalu lintasnya ada tersendat, perekonomian juga akan tidak berkembang dengan baik ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kesibukan kakak-kakak sama ibu waktu sekarang ini mau Nataru. Persiapan Nataru. Ya, itu Ada kesibukannya rencana aja? apa? Tuh. Kalau kami jelas ini akhir tahun, kita tuh sibuknya ketika anak-anak pada libur, kita pada sibuk. Karena keramaian lalu lintas tuh ramainya ketika liburan, ya kan? Untuk saat ini kita persiapan operasi Nataru, rencana mulai tanggal 24 sampai tanggal 2. Ya, tanggal 2 Januari. Kita melaksanakan Nataru. Untuk informasi mungkin tidak ada penyekatan, namun kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik, untuk tetap di rumah saja dan merayakan Natal bersama keluarga terdekat, tidak perlu jauh-jauh. Terus apalagi ya, ya kita sekarang kan banyak sarana kita berkomunikasi, jadi kita bisa menggunakan video call yang jaraknya jauh, bisa menggunakan itu karena silaturahmi kan tidak hanya harus ketemu, ya kan? Tetap diimbau tetap di rumah saja. Yang mau liburan di rumah saja. Kita cukup nonton YouTube atau TikTok ya, kita sambil berlibur. Gimana? Ya, betul saja. Jadi buat teman-teman jangan lupa tetap di rumah aja nanti Natalannya. Rayain bareng-bareng keluarga. Sama keluarga, gitu. iya. Ini aku mau tanya tentang di jalan. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, itu kita yang lihat itu harus menghubungi siapa? Udah, Kak Aulia boleh. Iya, Kak Aul jawab.
Kalau melihat ada kecelakaan nih di jalan, pertama kali yang harus dihubungi adalah lihat dulu di sekitar situ ada pos polisi terdekat atau tidak. Kalau seumpama di situ ada pos polisi, bisa lapor ke situ. Kan pasti ada yang jaga atau yang piket di situ. Nanti bisa dihubungi dulu, Pak itu ada kecelakaan di sini gitu. Setelah menghubungi polisi, langsung menghubungi ambulan atau rumah sakit terdekat gitu. Menghubunginya tuh ada nomor khusus gitu nggak sih? Untuk kepolisian, kita 911 sebenarnya, tapi itu lebih birokrasinya agak lama. Mungkin sekarang kan banyak pos polisi ya, jadi jarak tidak jauh kita bisa menginformasikan. Yang penting kita tidak merusak TKP, dan sebisa mungkin ketika ada yang bisa kita tolong korban, ya kita bisa kita tolong. Namun sesuai dengan pengetahuan kita, ketika kita tidak mampu ya lebih bagus kita nggak usah menolong gitu. Karena kan nyawa itu yang nomor satu. Gitu. Selama tidak merubah TKP. Gitu. Kan kalau ada pelajaran apa tuh? Kesehatan apa ya, ada apa terkecil gitu. Iya, yang kayak di sekolah kan ada, itu kan diajari TP-TKP lalu lintas, terus penolongan pertama pada kecelakaan kan ada itu. Kalau bisa nggak apa-apa gitu. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman yang ada di rumah, kalau mau tanya silahkan. Boleh langsung tanya. Tanya melalui WhatsApp ke MC atau di mana bisa bertanya, bisa silakan. Di YouTube atau bisa langsung tanya datang ke ini kantornya. Ya, kalau kantor silakan. Gitu. Kami operasional setiap hari sampai dengan hari Jumat. Saya ya sebagai orang tua tetap mengajak anak-anak semua untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, melindungi diri kita. Jangan lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, ketika kita nongkrong yang tidak ada manfaatnya hanya untuk gaya-gayaan, hindari saja. Lakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berpikir baik buruknya. Kita tidak hidup sendiri, ada orang tua kita, ada keluarga kita. Itu ya hal-hal yang negatif kan banyak, contohnya narkoba, hal merokok itu kalau menurut saya hal negatif, tidak ada manfaatnya kalau saya ya. Mungkin yang sudah perokok mungkin silakan saja, tapi ketika belum pernah merokok dan tidak tahu manfaatnya, jangan dekati hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain dan sekitar kita gitu. Tetap mikirin orang lain ya. Iya. Diri sendiri, gitu. Merokok tuh mengganggu orang lain tuh. Kalau yang nggak merokok sekitar kita, ya kan. Bawaan asapnya. Iya. Merokok pasif. Kalau di SMA sini ada denda, ada sanksinya nggak kalau merokok? Ada. Pasti ada. Saya kan ini pengalaman saya ya sebenarnya. Saya ceritakan. Saya punya anak dulu SMA 5. Kelas 2 SMA saya dipanggil kepala sekolah gara-gara anak saya tidak merokok, tapi gara-gara kan sembunyi-sembunyi, dia tidak merokok, tapi teman-temannya merokok. Jadi saya termasuk ikut dipanggil sama kepala sekolah. Anak saya memang pada saat ketangkep tidak merokok, tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang merokok, lama-lama dia akan jadi merokok. Jadi kita putus rantai yang tidak tepat itu langsung bagus sih tindakan sekolah, langsung memanggil orang tua, dan ketika itu terjadi lagi dikeluarkan. Sanksinya berat. Jadi juga harus bisa memilih circle pergaulan. Nah, betul. Jadi secara positif-positif nah, gitu ya. Iya. Banyak hal yang bisa kita lakukan kok, ya kan? Iya, betul. Apalagi nih yang mau dibahas? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada yang ini? Aku penasaran sama cerita ibu Tentang? waktu jadi polisi gitu. Oh, Ya, kisahnya kan udah dari lama ya tadi ya jadi polisinya ya. sudah tahun 93 saya tuh jadi polisi. Saya lulus SMA langsung. Karena dulu saya
seleksi masih kelas 3 SMA saya. Masih muda banget ya. Terus saya pendidikan di Jakarta. Karena Poluan itu kan pendidikannya satu di Jakarta. Kecuali tahun 2014 yang seluruh Indonesia karena ada kebutuhan Poluan yang banyak itu. Hanya satu kali itu saja. Sisanya kita pendidikan hanya di Ciputat, Jakarta. 1 tahun saya di Jakarta dan penempatan saya pertama dulu tuh ada ranking 1 sampai 30 dari 168 1 sampai 30 ditempatkan di Polda Aceh. Tahu Polda Aceh? Saya belum pernah, cuman lihat peta dulu. Umur saya 18 tahun saya sudah ke Aceh. Karena saya masuk masuk Poluan 17 tahun, 18 saya langsung di Aceh. Di Aceh saya di lalu lintas, bertugas di lalu lintas. Setiap hari kerjaan saya apa? Lihat buku, dulu kan ada buku gambar peta tuh. Lihat Pulau Aceh sama Pulau Jawa, jadi kapan pulang. Tiket pesawat dulu waktu itu 10 kali gaji saya baru bisa beli tiket pesawat. Nabungnya lama ya. Tapi dengan begitu kita menjadi lebih kuat, lebih dewasa. Karena pengalaman merantau, itulah kita ya. Jadi kita kalau orang Jawa itu di mana-mana betul-betul di ini loh, karena bisa hidup di mana-mana orang Jawa itu. Orang Jawa itu kan mudah bergaul. Iya, beradaptasi. Dan orang Aceh sana waktu itu lebih menghormati ketika ditegur, kan banyak pelanggaran di sana. Waktu itu gubernurnya Pak Ibrahim Hasan, saya ingat sekali. Beliau itu pengennya Poluan yang turun menegur masyarakat karena ketika ditegur sama wanita dan dia orang Jawa, dia lebih malu. Harga dirinya langsung turun. Jadi dia bagaimana caranya untuk tidak melanggar. Itu. Dinas di Aceh saya 9 tahun, sebelum tsunami saya pindah ke Jawa lagi. Karena kampung saya di sini. Balik kampung. Gitu, iya. Bagaimana prinsip yang digunakan dalam manajemen lalu lintas itu apa aja? Kalau pada umumnya prinsip manajemen lalu lintas itu bagaimana yang lalu lintas berkeselamatan, nyaman, dan lancar. Jadi apapun bentuk manajemen, sebenarnya manajemen lalu lintas itu seperti dalam doa tuh, Decade of Action tuh, itu ada ada keterkaitan antara kita bukan hanya polisi saja yang bertanggung jawab tentang keselamatan, manajemen lalu lintas itu, karena ada jalan yang berkeselamatan itu yang bertanggung jawab Kementerian PUPR, ada kendaraan yang berkeselamatan itu dari perindustrian, rambu-rambu dari Dinas Perhubungan tentang perlengkapan sarana prasarana jalan itu dari Dinas Perhubungan. Jadi kalau traffic light mati itu sebenarnya bukan Polri tapi dari Dinas Perhubungan. Tapi kan namanya alat kembali lagi kan tidak bisa 100% seperti juga internet, wifi kita ketika error kan tidak bisa kita membuat sendiri gitu kan. Nah, itu. Jadi kita dari stakeholder kerjasama yang baik. Kalau kita manusia yang berkeselamatan kaitannya dengan dalam rangka pencari SIM, bagaimana kita menyelenggarakan SIM untuk mendapatkan SIM itu melalui seleksi yang bagus, maksudnya dengan ujian teori yang betul-betul lulus, dengan ujian praktek dan dia memiliki skill dalam berkendara yang benar gitu loh, yang betul-betul mumpuni. Karena kan di dalam klinik pengemudi itu ada refleks juga dinilai itu nanti ada. Belum pernah kan? Nanti kalau buat SIM ya, biar lu ngerasain bagaimana kayak ujian nasional. Kayak deg-degan ya. Enggak lah, selama kita sudah siap, kayak ujian, ketika kita sudah siap dengan belajar, kita santai-santai aja kan menghadapinya gitu. Ini untuk ke awal sama Kak Aulia nih. Kira-kira selama jadi polisi ada pengalaman yang berkesan banget gitu? Iya. Langsung dibahas dari Kak Aulia dulu. Untuk pengalaman yang berkesan sih ya pastinya pas
saat-saat momen Lebaran kita bisa membantu masyarakat dalam mudik ya, tapi untuk yang sebelumnya, sebelum pandemi itu namanya kan, kita masih senang lah membantu masyarakat yang melakukan perjalanan untuk melancarkan arusnya, itu kita paling senang gitu. Dan nggak pulang, Ya. Dan nggak tidur pulang di itu. pos. Karena kalau kita tinggal, kita nggak tarik arus, macet. Kali ya. Ya, kalau dari saya juga sama. Maksudnya gimana caranya kita bisa membantu masyarakat itu yang rasanya tuh berkesan gitu. Terus bisa ketemu sama anak-anak, bisa ketemu sama orang-orang, bisa kenal sama orang-orang di luar, itu sesuatu yang berkesan. Kalau nggak jadi polisi kan nggak bisa kayak gitu. Iya, Gitu. benar. Kalau jadi orang awam nggak mungkin kita bisa ngomong ke masyarakat, kamu harus gini, kamu harus tertib lalu lintas, itu kan nggak bisa. Tapi kalau jadi polisi itu kan bisa bisa ngasih tahu, bisa belajar, bisa belajar bersama lah gitu. Iya. Nah, terakhir pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah mengenai berlalu lintas yang tertib itu, silakan. Pesan-pesan kami dari Ditlantas Polda Jawa Tengah kaitannya tentang berlalu lintas yang baik. Kita patuhi peraturan lalu lintas, terus bagaimana kita beretika berlalu lintas, menghargai, karena jalan bukan milik kita sendiri. Sepandai-pandainya kita tentang pengetahuan lalu lintas, apabila tidak kita terapkan dan tidak menggunakan nurani kita, akan mengakibatkan tidak baik di jalan juga. Jadi pada anak-anak semua saya ingatkan kembali, tetap menjaga diri, keselamatan apabila berkendara, tetap harus ingat. Mungkin bisa diingat Bu Aul, Pak Amal, atau saya, oh ya, saya harus bagaimana saya berkendara yang selamat sampai tujuan. Kalau belum memiliki SIM ya tidak boleh. Bukan coba-coba, kan cuma dekat, tidak ada. Jadi persyaratan umum menggunakan kendaraan itu harus memiliki SIM. Kalau jalan, walaupun itu jalan, selama menggunakan jalan tidak boleh. Kalau mau boleh di lapangan sendiri gitu boleh, ya kan. Nah, terus pesan saya lagi, ini kan menjelang liburan, anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap hidup sehat, berolahraga, makan yang sehat, dan tidak kemana-mana. Tetap di rumah saja, gunakan waktu kita dengan keluarga kita terdekat, karena hanya kita yang bisa menjaga diri kita dan lingkungan keluarga kita. Itu. Waktu buat kita di sini, terima kasih juga buat pesan-pesannya, buat teman-teman, dan materi-materinya pasti berguna banget buat kita. Minta maaf kalau misalnya ada kesalahan secara teknis ataupun dari kita sendiri itu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Makasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Tetap jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Siap. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Buat teman-teman di rumah, tetap jangan lupa jaga jarak, patuhi protokol, cuci tangan, terus pakai masker, like, subscribe, share, komen. Pokoknya makasih semuanya. Terima kasih Kak, makasih Bu. Selamat siang.